Welcome to our channel. FIFA merupakan badan olahraga sepak bola tertinggi dengan reputasi mentereng yang menyelenggarakan pertandingan dan turnamen sepak bola internasional terutama Piala Dunia. Didirikan pada tahun 1904, organisasi nirlaba ini berbasis di kota Zurich, Swiss dengan jumlah anggota kini mencapai 211 asosiasi nasional termasuk di dalamnya PSSI. Menariknya, kendati menyebut diri sebagai organisasi nirlaba, faktanya FIFA menjadi salah satu organisasi paling kontroversial di dunia dengan melibatkan perputaran uang yang nominalnya mencapai miliaran dolar. Ya benar, bahwa semua turnamen yang diselenggarakan FIFA menghasilkan pendapatan dari sponsor, tetapi berbagai skandal seperti suap, korupsi, hingga intrik-intrik politik telah mengiringi perjalanan organisasi ini selama bertahun-tahun. Organisasi olahraga ini bukanlah entitas yang suci, bebas dari kemunafikan dan segala bentuk kejahatan yang subtil, termasuk produk Piala Dunia yang kita kenal hari ini. Lantas, benarkah turnamen sekelas Piala Dunia adalah bisnis paling jahat di muka bumi ini? Apa yang menyebabkan FIFA didaulat sebagai salah satu organisasi paling kontroversial? Berkaca dari laman resminya, FIFA ada untuk mengatur sepak bola dan mengembangkan olahraga tersebut di seluruh dunia. Lebih lanjut, ia memberi penjelasan bahwa sejak tahun 2016, organisasi telah berkembang pesat menjadi badan yang dapat lebih efektif melayani urusan sepak bola untuk kepentingan seluruh dunia. Mari kita garis bawahi dua hal. Pertama, tahun 2016 dan yang kedua untuk kepentingan seluruh dunia. Dari sini tampak satu hal yang janggal. Kalau kita menyimaknya lagi, mengapa FIFA hanya menyebut sejak tahun 2016? Apa yang dilakukan FIFA sebelum tahun tersebut? Nah, pertanyaan kecil tadi akan membawa kita pada satu fakta yang mungkin sulit diabaikan, bahwa organisasi sekelas FIFA dengan produk Piala Dunianya nyatanya bukan semata urusan sepak bola atau permainan selama 90 menit di atas lapangan hijau. FIFA lebih kompleks dari yang terlihat atau yang kita pikirkan. Apa yang dimulai sebagai kompetisi sepak bola antar negara, terlebih Piala Dunia, kini telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat penting secara ekonomi, politik, dan olahraga. Sebagai contoh, FIFA telah terlibat dalam serangkaian kampanye-kampanye yang menyuruhkan nilai-nilai kemanusiaan, anti diskriminasi, hingga bebas dari tendensi politik dan pemerintah manapun yang kesemuanya terkandung ke dalam jargon menjunjung tinggi sportivitas atau bahasa sederhananya fair play. Untuk urusan politik, FIFA memang telah menegaskan hal demikian dalam The Laws of the Game nomor 4 bagian 5. Bunyinya, melarang segala bentuk atribut-atribut yang mengandung slogan, pernyataan atau gambar politik, agama atau pribadi. Untuk pelanggaran apapun, pemain dan atau tim akan dikenakan sanksi oleh penyelenggara kompetisi, asosiasi sepak bola nasional, atau oleh FIFA. Namun, semua orang di dunia tahu kalau statuta ini tidak pernah benar-benar dijalankan, bahkan oleh FIFA sendiri. Hampir dalam setiap pertandingan sepak bola resmi, baik kompetisi domestik ataupun turnamen internasional, pernyataan-pernyataan yang mengarah pada suara-suara dan posisi politik lazim terjadi. Terlepas dari protes luas bahwa sepak bola dan politik tidak boleh tercampur, sebagaimana dalam buku The Business of the FIFA World Cup tahun 2022, mengadakan turnamen Piala Dunia selalu merupakan proses politik yang inheren. Bersamaan dengan itu, semakin banyak negara yang mengadakan turnamen karena alasan politik. Apakah itu untuk memproyeksikan soft power atau untuk membangun citra suatu negara? Dan faktanya, hal semacam itu telah terjadi
hampir 100 tahun sejak edisi pertama berlangsung pada tahun 1930 di Uruguay. Seperti halnya Qatar, Rusia di tahun 2018 menggunakan Piala Dunia untuk mendapatkan kredibilitas dan kesempatan di panggung global, menyusul serangkaian kejahatan HAM yang dilakukan rezim Vladimir Putin. Pada tahun 1978, Argentina yang dipimpin seorang diktator menjadi tuan rumah di tengah penghilangan massal warga yang anti pemerintah. Dan yang paling sulit dilupakan adalah pada Piala Dunia edisi kedua tahun 1934 di Italia yang saat itu dipimpin oleh diktator Benito Mussolini. Dalam tulisan yang dipublikasikan Pundit Arena, Piala Dunia menjadi alat politik yang bertujuan meningkatkan propaganda rezim totaliternya. El Duce lewat sepak bola ingin menunjukkan kepada seluruh dunia betapa efektif, terorganisasi, dan produktif masyarakat fasisnya. Motif kurang lebih sama dilakukan di banyak negara penyelenggara, bahkan oleh FIFA dan negara peserta sekalipun. Selain tidak terpisah dari urusan politik, sepak bola sebagai industri yang melibatkan perputaran ekonomi miliaran dolar juga tidak lepas dari jeratan skandal suap dan korupsi. Pada Mei tahun 2006, seorang reporter investigasi Inggris Andrew Jennings menulis dan menerbitkan buku Foul: The Secret War of FIFA, Bribes, Vote Rigging, and Ticket Scandals tahun 2008 menyebabkan kontroversi dalam dunia sepak bola. Ia merinci dugaan skandal kontrak internasional setelah runtuhnya perusahaan pemasaran yang juga merupakan mitra FIFA, International Sport and Leisure atau ISL. Ini juga mengungkapkan bagaimana sejumlah pejabat sepak bola didesak untuk secara diam-diam mengembalikan suap yang diterima. Buku tersebut juga menuduh bahwa kecurangan suara terjadi dalam pertarungan kursi nomor 1 FIFA, yang mana untuk kontrol berkelanjutan Sepp Blatter atas FIFA sebagai presiden organisasi tersebut. Diketahui ISL sendiri merupakan perusahaan pemasaran Swiss yang memenangkan hak iklan televisi untuk Piala Dunia di akhir tahun 1990-an. Namun secara mengejutkan, perusahaan bubar di tahun 2001 dengan utang hampir 258 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu dinilai aneh lantaran perusahaan ini memiliki hak atas salah satu acara olahraga yang paling banyak ditonton di dunia. Jadi, kemana perginya semua uang tersebut? Nah, sebagian besar dari uang tersebut masuk ke sesuatu yang disebut sebagai komisi, yang juga dikenal sebagai suap. BBC dalam laporannya mengungkapkan hampir 111 juta dolar Amerika Serikat dibayarkan kepada FIFA dari ISL. FIFA sendiri berusaha merahasiakan ini selama bertahun-tahun. Namun, otoritas Swiss meluncurkan penyelidikan selama 4 tahun atas kejatuhan ISL ini. Terlepas dari investigasi yang ada, tidak ada satupun pihak yang dituntut, serta banyak yang percaya bahwa peristiwa tersebut hanyalah puncak gunung es dalam tubuh FIFA. Namun tidak lama setelah rilis buku Foul, salah satu program televisi BBC, Panorama, pada 11 Juni 2006 melaporkan bahwa Blatter sedang diselidiki polisi Swiss atas perannya dalam kesepakatan rahasia yang melibatkan suap senilai lebih dari 1 juta euro. Jennings juga menuding bahwa 3 pejabat senior FIFA saat itu, Nicolas Leos, Issa Hayatou, dan Ricardo Teixeira, menerima suap dalam jumlah besar yang gagal diselidiki oleh FIFA. Ia mengklaim ketiganya muncul dalam daftar 175 suap yang dibayarkan ISL dengan total sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Jadi, apakah untuk menjadi tuan rumah melibatkan suap-menyuap? Dalam laporannya, Panorama BBC juga menuduh FIFA mewajibkan negara-negara yang mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia setuju untuk menerapkan undang-undang khusus, termasuk pembebasan pajak menyeluruh untuk FIFA dan sponsor perusahaannya, serta pembatasan hak-hak pekerja. Menyusul investigasi Jennings sebelumnya,
pada akhirnya ia mendapat larangan keterlibatan dari semua konferensi pers FIFA karena alasan yang menurut klaimnya belum dijelaskan. Pejabat tertuduh gagal menjawab pertanyaan tentang berbagai tuduhan, baik secara lisan juga surat resmi. Puncaknya pada Mei tahun 2015, sebanyak 14 orang ditangkap, termasuk 9 diantaranya pejabat FIFA. Itu terjadi setelah mereka dituduh melakukan korupsi. Lord Trisman, ex-ketua FA PSSI-nya Inggris, tidak menahan diri dengan menggambarkan FIFA sebagai organisasi yang berperilaku seperti keluarga mafia. Ia menyoroti tradisi suap dan korupsi yang sistematik dalam organisasi tersebut. Satu hal yang seringkali lagi patut digarisbawahi adalah sebagaimana dijelaskan oleh FIFA bahwa mereka adalah organisasi nirlaba. Namun kenyataannya, FIFA merupakan salah satu organisasi nirlaba terkaya di dunia. Pada tahun 2013, organisasi ini memiliki cadangan kekayaan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana bisa itu disebut sebagai nirlaba? Kenyataan tersebut di sisi lain mungkin saja tidak terlihat buruk, mengingat FIFA tidak dimiliki oleh pemerintah manapun, juga bukanlah badan amal. Akan tetapi, jika kita kembali melihat ke belakang, mempertimbangkan bagaimana Brasil dan Afrika Selatan yang sama-sama berjuang melawan kemiskinan, kehilangan lebih banyak uang saat menjadi tuan rumah Piala Dunia ketimbang yang kembali sebagai keuntungan. Brasil menghabiskan hampir 14 miliar dolar Amerika Serikat untuk Piala Dunia, tapi tidak pernah mendapatkan uangnya lebih dari yang digelontorkan. Yang lebih ironis adalah tuan rumah Afrika Selatan di tengah berbagai persoalan mengeluarkan sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2010. Event ini menghasilkan hanya sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat bagi Afrika Selatan. Alih-alih untung, 2 sampel tuan rumah ini malah buntung. Praktis, dengan melihat nominal yang ada, apakah Piala Dunia tahun 2022 Qatar akan menyisakan kerugian yang lebih besar?